Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jiang Nanan tiba-tiba berbalik mengungkapkan ekspresi membunuh. Jika kamu terus mengikutiku, aku akan meninggalkan Akademi Shrek. Susansi segera berhenti. Melihat bayangan Jiang Nanan sudah menghilang, Bebe berseru, "Saudara junior, kamu masih harus menempuh jalan panjang." Susansi berkata, "Bebe, kamu sekarang kakak seniorku. Berikan beberapa trik untuk junior ini. Saya sudah mencoba segalanya dengan kekuatanku, tapi dia tidak memberiku satu kesempatan pun." Bebe juga penasaran saat dia berkata, "Seharusnya kalian tidak sejauh ini. Dilihat dari masa kalian berkenalan dan bahkan ketenaranmu, namun kenapa masih seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua?" Susansi memiliki ekspresi canggung memerah. "Aku tidak bisa mengatakannya. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Aku akan pergi berkeliling." Dia dengan cepat pergi. Bebe menggelengkan kepalanya. Dia selalu ingin tahu tentang apa yang terjadi antara Susansi dan Jiang Nanan. "Saudara junior, apa yang akan kalian beli? Ada banyak hal bagus di sini. Kalian berdua harus melihat-lihat, aku juga akan berjalan-jalan." Bebe berlalu pergi. Wang Dong berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara senior Susansi orang yang sangat baik. Dia sangat perhatian dan tegas dalam hal perasaan. Saya tidak mengerti apa yang tidak disukai senior Jiang Nanan tentang dia. Kamu harus belajar dari mereka." Yu Hao tercengang. "Mempelajari apa? Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka." Wang Dong mendengus. "Kecuali kultivasi, apa yang bisa kamu pikirkan? Kamu benar-benar bodoh." Yu Hao menggaruk kepalanya. "Kita sebagai siswa, apa yang seharusnya dipikirkan selain belajar dengan benar? Sudahlah, lihat tulang roh ini dan beritahu saya apakah itu cocok untukmu atau tidak." Yu Hao memeriksanya dengan sungguh-sungguh. Tulang lengan ini benar-benar diselimuti cahaya merah keemasan. Di bawahnya ada piring dengan deskripsi rinci. Tulang lengan kiri emas. Tulang ini berasal dari Raja Naga Emas Bumi 10.000 tahun elemen cahaya. Sangat cocok untuk master jiwa dengan elemen cahaya, dengan kemungkinan keterampilan bawaan tipe serangan. Meskipun agak lemah, ini masih memiliki garis keturunan murni dari ras naga cahaya. Tulang lengan ini mengandung esensi dari Raja Naga Emas Bumi 10.000 tahun. Sangat disayangkan telah dibunuh ketika baru berusia 10.000 tahun. Jika mencapai 100.000 tahun, itu akan menjadi keberadaan yang mirip dengan Raja Binatang Buas. Tulang roh dihargai dengan harga 9,5 juta koin emas. Ketika Yu Hao dan Wang Dong melihat harga ini, mata mereka langsung menyusut. Ini setara dengan menyewa 10.000 pasukan kavaleri dan mempersenjatai mereka termasuk kudanya. Seperti yang diduga, tulang roh adalah salah satu benda paling mahal di benua ini. Ini bahkan bukan tulang roh 100.000 tahun. Seandainya ini tulang roh 100.000 tahun, pasti akan benar-benar menjadi harta yang tak ternilai. Namun barang seperti itu tidak akan pernah dilelang atau diperdagangkan. Harta seperti itu pasti akan menarik bahkan para judul dolo. Yu Hao tersenyum pahit dan berkata kepada Wang Dong, "Masih bisakah kamu membelinya? Kenapa harganya begitu mahal?" Wang Dong berkata heran. "Dari apa yang saya ingat, meskipun mahal, harga tulang roh jarang melebihi 3 juta koin emas." Yu Hao berkata, "Saya rasa harganya sangat mahal karena kata murni ini. Tulang roh dengan garis keturunan naga murni tidak mungkin murah kan? Barang-barang di sini sangat bagus, tetapi harganya juga sangat tinggi. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkannya melalui kartu VIP ku. Tulang roh ini mungkin adalah yang paling mahal dalam lelang ini. Tidak heran masih ada dan tidak ada yang membelinya. Harganya terlalu tinggi." Wang Dong menoleh dan memandang Yu Hao. "Yu Hao, ini terlalu mahal. Saya pikir saya mengerti apa yang diinginkan Akademi. Akademi memberimu hak istimewa karena memiliki talenta hebat dan jiwa bela diri pamungkas. Semakin berharga harta yang kamu ambil dari sini,
semakin kamu akan merasa berhutang budi kepada akademi. Dan di masa depan kamu akan terikat ke akademi. Yu Hao, jika kamu ingin bebas, kamu tidak bisa mengambil barang dari sini. Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan ringan ketika dia berkata, ketika aku mendengar suara tadi aku sudah tahu situasinya. Namun bagaimanapun kita butuh barang berharga untuk meningkat. Mungkin aku akan memilih jalan ini. Aku yang sekarang hanya bisa mengandalkan akademi. Ini masih lebih baik daripada mengandalkan negara atau keluarga kuat. Aku juga suka akademi kita. Untuk pertama kalinya setelah ibuku meninggal, aku merasakan kehangatan rumah dengan tinggal di sini. Hari ini saya akan menerima sesuatu dari akademi, tetapi di masa depan saya pasti akan membayarnya kembali. Wang Dong menatap Yu Hao dengan hati-hati. Dia tahu bahwa pria yang kelihatannya seperti orang bodoh ini sebenarnya lebih dewasa daripada teman sebayanya. Di bawah wajah yang lembut dia memiliki hati yang menyala-nyala. Wang Dong akhirnya menyerah. Baiklah, aku akan mengambil tulang roh ini. Kamu bisa pergi dan melakukan pertukaran. Saya masih ingin melihat-lihat. Senyum segera muncul di wajah Yu Hao dan segera menuju ke tempat pertukaran. Wang Dong menatap punggung Yu Hao menjauh. Apa yang kamu katakan itu benar. Hari ini aku akan menerima sesuatu darimu, tetapi di masa depan aku pasti akan membayarnya kembali. Kesepakatan ini lebih cepat dari yang dibayangkan. Setelah beberapa saat Yu Hao kembali ke sisi Wang Dong. Dia berbisik di telinganya, ayo pergi. Paviliun pengumpulan harta akan menjaga kerahasiaan identitas pembeli. Setelah beberapa saat tulang roh ini akan diambil dan dikirim langsung ke akademi. Tidak aman membawa sesuatu yang begitu berharga bersama kita. Wang Dong berkata, apakah kamu ingin membeli sesuatu? Saya masih bisa membeli barang secara kredit. Jika kamu membutuhkan sesuatu, saya akan membelikannya. Yu Hao hendak menggelengkan kepalanya, namun tiba-tiba dia mendengar suara dingin permaisuri es. Kamu benar-benar tidak bisa melewatkan benda di tribun ketiga di sebelah kirimu. Yu Hao terkejut. Dia berkata kepada Wang Dong, mari kita melihat-lihat. Dia bergerak ke arah yang dikatakan permaisuri es. Itu tidak menarik perhatian, itu hanya kristal hitam. Di atasnya tertulis karet paus 1000 tahun. Karet paus adalah bahan khusus yang hanya diproduksi di otak makhluk jiwa tipe paus. Tonik yang sangat bagus untuk para master jiwa. Ini dapat memperkuat tubuh, meningkatkan otot dan tulang, dan juga meningkatkan kapasitas meridian seseorang. Sepotong karet paus ini dibeli oleh pavilion di masa lalu, dan menurut penjual ini berasal dari paus iblis 1000 tahun. Secara umum karet paus 1000 tahun berwarna keemasan dan sangat bernilai. Ini mampu membentuk kembali tubuh seorang guru jiwa secara menyeluruh. Namun bagian karet paus ini berwarna hitam. Dan menurut analisis pavilion itu membusuk dari waktu ke waktu dan sebagian hancur. Itu masih bisa digunakan seperti sebelumnya, tetapi efeknya mungkin agak lebih lemah. Harga karet paus 1000 tahun ini tidak tinggi. Itu hanya 6.000 koin emas. Wang Dong agak bingung. Yu Hao, apakah kamu benar-benar tertarik dengan ini? Saya telah melihat karet paus 1000 tahun sebelumnya. Itu emas terang dan tampak seperti kristal emas, dan bernilai setidaknya 50.000 koin emas. Ini seharusnya tidak berkualitas tinggi. Kamu tahu tentang karet paus? Yu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dong mengangguk, ini bahan yang sangat berharga, namun kamu hanya bisa mengkonsumsinya setelah meleleh di atas nyala api dengan suhu yang sangat tinggi. Itu akan meningkatkan tubuh master jiwa. Sebagai contoh, jika saat ini kamu dapat menyerap paling banyak cincin jiwa 1000 tahun dan kamu mengkonsumsi karet paus, kapasitas tubuhmu untuk menyerap cincin jiwa akan meningkat setidaknya 500 tahun. Tapi untuk karet paus ini, jika kamu mengkonsumsinya bahkan kamu beruntung jika tidak terkena diare. Yu Hao bingung, namun dia buru-buru berkata, Wang Dong, bantu aku membeli sepotong karet paus ini cepat. Apakah kamu benar-benar ingin membeli karet paus 1000 tahun ini? Wang Dong memandang dengan bingung. Yu Hao membungkuk dan berbisik, cepat, tidak ada kesempatan kedua. Ini jelas bukan karet paus 1000 tahun, tetapi karet paus 10.000 tahun. Itu sebabnya hitam. Cepat bayar. Jika orang lain memperhatikan item ini, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Wang Dong tertegun. Dia segera berbalik dan membayar di tempat penjualan.
Sudah pasti Yu Hao tahu akan semua ini dari permaisuri es. Sepanjang sejarah manusia, karet paus 10.000 tahun sangatlah langka. Tidak heran tidak ada seorang pun di lelang apresiasi harta yang mengenali item ini. Binatang berjenis paus tidak diragukan lagi salah satu penguasa di antara binatang jiwa laut. Paus iblis berumur lebih dari 10.000 tahun tinggal di dalam laut. Siapa yang berani melakukan kontak dengan mereka? Namun ini keberuntungan bisa ada di sini. Bagi Yu Hao, karet paus ini adalah hal terbaik yang bisa ia temukan di sini. Masalah terbesarnya sekarang adalah kapasitas tubuhnya untuk menahan lebih banyak kekuatan dari permaisuri es dan Koko Tianmeng. Selama tubuh Yu Hao memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan, permaisuri es dapat membantu Yu Hao mempercepat kultivasinya. Permaisuri es menantikan hari ketika Yu Hao menjadi kuat. Jadi dia tidak akan membiarkan barang sebagus ini terlewat. Wang Dong dengan cepat kembali setelah membayar. Berbeda dengan tulang roh sebelumnya, seorang staf langsung mengambil karet paus dan memberikannya pada Wang Dong. Setelah menerimanya, Wang Dong segera memberikannya kepada Yu Hao. Aku harap kita tidak membuat kesalahan. Yu Hao tertawa nakal. Ayo pergi. Kita sudah mendapatkan barang yang kita inginkan. Ketika saya kembali, saya akan meminta bantuan guru. Apakah ini bisa langsung kita konsumsi? Wang Dong menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin memakannya, makanlah sendiri. Aku tidak akan memakan makanan lengket seperti itu. Saya sudah banyak makan seperti itu saat saya masih muda. Itu pun karena dipaksa oleh keluargaku. Setelah aku menyatu dengan cincin jiwa 1000 tahun, aku sudah bersumpah tidak akan pernah memakan makanan lengket ini lagi selama sisa hidupku. Yu Hao langsung menyahut, tidak heran. Cincin jiwa keduamu berusia 1000 tahun. Keluargamu benar-benar kaya. Keduanya langsung kembali ke akademi. Di Pulau Dewa Laut, Akademi Shrek. Apa? Pria kecil itu Wu Yu Hao? Ma Xiaotao menatap Yan Shaoze dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Yan Shaoze mengangguk, itu benar. Kekuatan jiwa dingin yang kamu terima pada waktu itu berasal dari Yu Hao, namun mungkin juga dia melakukannya secara tidak sadar. Jiwa bela diri keduanya masih tersembunyi sampai saat itu. Jadi saya rasa itu melindungi rumahnya atas kemauannya sendiri. Ketika merasakan serangan api Phoenix iblismu, Ma Xiaotao bergembira, itu bagus. Ini sangat bagus. Guru, api iblis dalam diriku membuatku gila bagaimanapun. Kura-kura Suan Wushu Shanxi hanya atribut air. Efeknya semakin memburuk. Dengan atribut es pamungkas Yu Hao, bisakah aku membebaskan diri dari kesulitanku saat ini? Jika itu masalahnya, aku bisa mewakili akademi dan menghadiri turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut kan? Yan Shaoze mengangguk dengan senyuman. Kebetulan kamu belum berusia lebih dari 20 tahun. Jika kamu dapat menstabilkan jiwa bela dirimu, kamu pasti akan menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Tidak ada keraguan tentang itu. Ini hebat. Saya akhirnya bisa berpartisipasi. Saya harus mencari Yu Hao sekarang dan memintanya menekan api iblis di dalam tubuhku. Ma Xiaotao berbalik dan berlari keluar. Yan Shaoze tertawa dan berkata, kamu terlambat. Yu Hao seharusnya pergi ke kota Shrek untuk menghadiri lelang penghargaan harta karun hari ini. Aku tahu. Sebelum suaranya bisa terdengar, siluet Ma Xiaotao sudah menghilang ke langit malam. Yan Shaoze menggelengkan kepalanya. Sangat tidak mungkin untuk mengubah watakmu yang terburu nafsu ini. Siapa yang akan berani dengannya di masa depan? Ada begitu banyak murid yang luar biasa di halaman dalam, tetapi belum ada yang berani merayunya. Selain Li Xuan, Xiaotao adalah siswa yang paling berbakat di antara siswa perempuan. Saya berharap bahwa jiwa bela diri pamungkas Yu Hao dapat secara bertahap memadamkan api iblis di dalam tubuhnya dan memungkinkannya untuk menjadi Phoenix api sejati seperti leluhurnya. Di tempat lain, meskipun keduanya tidak tahu keterampilan jiwa apa yang akan diperoleh Wang Dong dari tulang lengan kanan emas, mereka dapat melihat bahwa ini adalah tulang roh yang sangat kuat dilihat dari harganya. Harganya 9,5 juta koin emas. Bantuan yang dihutangkan kepada keduanya kali ini terlalu besar. Bahkan Wang Dong berutang budi pada akademi sekarang. Yu Hao selalu memastikan untuk mengingat dengan jelas nikmat dan penghinaan yang diterimanya. Dia tidak akan pernah melupakan hutangnya pada akademi. Kamu bisa mengkonsumsi karet paus ini malam ini ketika kita kembali.
Aku akan melindungimu. Aku akan mendapatkan tulang roh besok. Dengan tulang roh ini saya yakin saya dapat bersaing dengan Daehwa Bin bahkan meskipun aku sendirian. Wang Dong mengayunkan tinjunya. Yu Hao tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Wang Dong dengan penuh semangat tinggi. Yu Hao, Wang Dong dan Xiao Xiao saat ini tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Begitu Wang Dong menyatu dengan tulang rohnya, kekuatannya dan kekuatan tim mereka akan melambung. Pada saat itu mereka benar-benar pantas mendapatkan gelar sebagai kelompok terkuat di tahun kedua. Sehubungan dengan Daehwa Bin, Yu Hao secara bertahap mengubur kebenciannya. Daehwa Bin telah dikalahkan 2 kali dan dipaksa untuk bersujud mengakui kesalahannya. Itu sudah jauh untuk membebaskan perasaan menyesakkan yang ada dalam hatinya. Pada saat ini suara Koko Tianmeng terdengar di benak Yu Hao memperingatkan, "Yu Hao, ada aura membunuh yang datang ke arahmu." Pada saat-saat seperti inilah dia harus tetap tenang. Dia tidak mengubah kecepatan berjalannya dan bahkan mempertahankan senyuman di wajahnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia diam-diam menyebarkan berbagai deteksi spiritual kepada Wang Dong. Wang Dong agak terkejut tetapi segera mengerti ada sesuatu yang salah. Dia berhenti berbicara sejenak dan melirik Yu Hao. Yu Hao dengan cepat merilis deteksi spiritualnya ke jangkauan maksimum. Benar, dia merasakan niat membunuh tersembunyi tidak jauh darinya. Namun jangkauan deteksi spiritual tidak cukup besar dan ia tidak dapat menentukan secara akurat siapa lawannya. Yu Hao mengambil inisiatif menarik tangan Wang Dong. Dia dengan erat menggenggam tangan Wang Dong. Kekuatan Hao Dong segera terhubung ke tubuh mereka. Ekspresi Yu Hao tidak berubah tetapi dia berbicara dengan suara pelan. "Ada orang di depan yang sedang menunggu untuk menyergap kita. Kita jauh dari akademi dan kota Shrek lebih dekat. Jadi ketika aku menghitung sampai 3, kita akan berbalik dan berlari kembali ke kota secepat mungkin." Faham? Wang Dong berbicara dengan nada rendah. "Apakah kamu tahu siapa mereka?" "Aku tidak tahu, tapi mereka memancarkan aura pembunuhan. Mari bersembunyi di kota Shrek dulu dan membahasnya nanti." Niat membunuh semakin padat saat mereka berjalan maju. Yu Hao dengan hati-hati mengirim deteksi spiritualnya ke arah akar niat pembunuhan dan segera meningkatkan jangkauan deteksinya. 200 meter dari mereka sekelompok 6 orang diam-diam menunggu. Dari kekuatan jiwa yang tebal di tubuhnya, Yu Hao bisa mengatakan bahwa mereka adalah lawan yang tidak bisa mereka lawan. 1. Yu Hao berbicara dengan nada rendah, tetapi dia tidak melambat. Dia tidak bisa membiarkan musuh menemukan perubahan dalam gerakan mereka. 2. 3. Lari! Yu Hao meraung rendah dan tiba-tiba membawa Wang Dong berlari ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat meletakkan plat logam di punggungnya. Bola cahaya putih menyala. Yu Hao dan Wang Dong segera didorong ke depan. Mereka seperti bintang jatuh langsung menuju gerbang utara kota Shrek. Jelas, ke-6 orang yang telah sepenuhnya siap untuk menyergap tidak pernah berharap mereka berdua tiba-tiba mengambil jalan memutar. Melihat mangsa mereka pergi, ke-6-nya terkejut. Dalam rentang waktu yang singkat, Yu Hao dan Wang Dong melesat ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Campuran indah biru dan emas dari sayap kupu-kupu cahaya meledak di langit. Saat ini pemandangan sudah berubah. Yu Hao memeluk kaki Wang Dong. Pendorong yang digunakan tadi hanyalah alat jiwa kelas 1. Saat menerima Hao Dong power itu langsung sangat panas. Jika terus digunakan akan meledak. Wang Dong mengambil kesempatan membentangkan sayapnya dan terbang ke udara dengan dukungan kekuatan jiwa Yu Hao. Ke-6 penyerang bereaksi, cincin-cincin jiwa menyala pada ke-6 tubuh mereka. 5 Raja Roh 5 cincin dan 1 Kaisar Jiwa 6 cincin. 3 Raja Roh langsung melesat melepaskan teknik terbang mengejar Wang Dong dan Yu Hao. Ketiga lainnya mengejar juga di tanah. Mereka saat ini ribuan meter dari gerbang utara Akademi Shrek. Yu Hao mengangkat tangannya melepaskan sinyal bantuan. Kaisar Jiwa 6 cincin ekspresinya segera berubah. Bukankah dia mengatakan mereka hanya murid inti? Ini jelas sinyal bahaya siswa halaman dalam Akademi Shrek. Cepat bunuh mereka dan kita harus segera pergi. Raungannya menggema. Meskipun ini adalah pinggiran kota Shrek, penjaga kota Shrek adalah Akademi Shrek. Selama satu keberadaan puncak itu keluar, mereka bisa dengan mudah dihancurkan. Mereka tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Satu penyerang udara segera melepaskan serangan kuat kepada keduanya. Yu Hao dan Wang Dong mengandalkan insting
dan kombinasi mereka untuk melawan seorang Raja Roh. Yu Hao mengeluarkan miniatur ala jiwa busur panah untuk menyerangnya yang dikombinasikan dengan deteksinya. Pada saat waktu yang tepat, Yu Hao melesatkan Spirit Shock. Raja Roh merasakan kepalanya seperti tertabrak. Ia langsung mengerang, mulut dan hidungnya berdarah. Pada saat yang tepat, 3 bola logam hitam melesat. Segera gelombang kabut hitam menutupi Wang Dong dan Yu Hao, menghalangi seluruh pandangan. Raja Roh berhenti sejenak. Wang Dong terus terbang lebih tinggi. Keduanya dikejar habis-habisan dan mereka juga berusaha melarikan diri sekuat tenaga. Yu Hao tiba-tiba berteriak, "Buka sayapmu secara horizontal." Wang Dong tertegun, itu pasti akan memperlambat mereka. Meskipun Wang Dong memiliki keraguan di hatinya, dia masih percaya kata-kata Yu Hao. Dia membentangkan sayapnya menyebabkan kecepatannya turun drastis. 3 Raja Roh di bawah mereka mendekat dengan cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Yu Hao dalam hati menghitung sendiri. Wang Dong merasakan Yu Hao seperti balon yang akan meledak. Ketiga musuh merilis cincin jiwa mereka. Tepat saat ketiga Raja Roh hendak melepaskan serangan, cahaya hijau giok tiba-tiba muncul di langit yang gelap. Cahaya langsung menyebar memperangkap menguraikan seseorang, termasuk tulang belulang, tulang rusuk dan tulang dada, serta semua tulang di dalam tubuhnya. Cahaya hijau itu mempesona. Tapi sensasi memikat ini hanya berlangsung sesaat. Tepat setelah itu cahaya hijau giok yang menusuk dan menyebar menjebak mereka di dalamnya. 3 Raja Roh langsung merasakan efek mengerikan dari elemen pamungkas. Mereka merasakan seolah-olah darah mereka membeku. Mereka kehilangan kendali penuh atas tubuh mereka. Ketiganya jatuh seperti meteor dari langit. Pada saat yang sama, ekspresi Yu Hao dan Wang Dong menjadi pucat. Yu Hao tidak menargetkan Wang Dong, namun karena berada di dekatnya telah menyebabkan Wang Dong menderita perasaan dingin yang mengerikan. Dia masih merasakan sayapnya mati rasa meski tidak bersentuhan langsung dengannya. Untungnya sayapnya sudah terbuka lebar ketika dia dihantam oleh rasa dingin yang mengerikan. Karena itu mereka terus terbang lurus. Di sisi lain wajah Yu Hao menjadi pucat karena konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan. Namun kesenjangan mereka sangat jauh. Itu masih belum bisa membunuh seorang Raja Roh. Pendorong di tangannya diaktifkan dengan kekuatan jiwa lalu mengeluarkan seberkas api putih dan segera mendorong mereka menuju kota Shrek. Sekarang mereka terbang di ketinggian 300 meter. Bahkan seorang kaisar jiwa yang tidak bisa terbang tidak akan bisa dengan mudah menjangkau mereka. Namun mereka masih perlu keberuntungan. Ketiga Raja Roh yang membeku sudah pulih dan kaisar jiwa mengejar dan meningkatkan kecepatannya menuju ke tempat di mana Yu Hao dan Wang Dong akan mendarat. Misinya akan berakhir dengan kegagalan jika dia tidak bisa menangkap dan membunuh keduanya sebelum memasuki kota Shrek. Namun dia akan melakukan satu upaya terakhir. Jika masih tidak berhasil, dia harus melarikan diri secepat mungkin. Kaisar jiwa berlari secepat yang dia bisa mencapai gerbang utara kota Shrek dan memanjat ke puncak. Yu Hao dan Wang Dong telah kehabisan kekuatan jiwa mereka. Bahkan ki dan darah Wang Dong masih membeku. Kini mereka tak bisa melakukan apapun. Sang kaisar jiwa tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke udara dan melesatkan serangan pedang api 10.000 tahun. Dan sudah kepastian Yu Hao dan Wang Dong tidak akan bisa menahan serangan ini. Pada saat yang sama, 3 bentuk berlari dengan kecepatan luar biasa. Yang di depan adalah Bei Bei. Tubuhnya sudah dipenuhi dengan sisik naga. Dan di belakangnya ada Susan Shi dan Jiang Nanan. Namun sepertinya mereka akan terlambat. Wang Dong! Yu Hao tiba-tiba berteriak. Dia memeluk Wang Dong erat-erat. Berbagi deteksi spiritual tiba-tiba menghilang. Tubuh Wang Dong tiba-tiba seperti penuh dengan kekuatan. Daerah 10 meter di sekitar mereka kemudian mulai menyala. Cahaya ini sangat aneh, bervariasi antara warna biru, ungu, dan emas. Banyak fluktuasi kekuatan jiwa yang aneh dan berbeda berpadu dalam cahaya yang intens. Suatu bentuk besar muncul di belakang punggung Wang Dong. Itu adalah Dewi kupu-kupu cahaya yang lengkap. Di sisi lain, mata besar dengan pupil vertikal muncul di belakang tubuh Yu Hao. Kedua bentuk mulai tumpang tindih di udara. Mereka mulai bergabung bersama. Dewi kupu-kupu cahaya membuka sayapnya yang indah yang perlahan membungkus mata roh. Yu Hao dan Wang Dong juga disatukan dan dilindungi dalam pelukannya. Cahaya yang tampak berasal dari zaman kuno dipancarkan. Baik kaisar jiwa dan raja roh terkejut ketika mereka melihat ini.
Bahkan Bebe, Susanshi, dan Jiang Nanan juga terkejut. Api hitam pekat dari pedang Kaisar Jiwa mulai membara lebih kuat sekarang dalam benaknya. Satu pukulan dari pedangnya akan cukup untuk mengakhiri cahaya ini. Begitu api pedang hitam bersentuhan dengan cahaya yang menyilaukan, pikiran Kaisar Jiwa menjadi kosong. Perasaan yang dia dapatkan luar biasa. Dia tidak merasakan sakit, namun semua yang ada pada dirinya menghilang. Cincin jiwanya yang kuat, pedang dan keterampilan jiwanya semua hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah tubuhnya yang sekarang menyerupai patung emas namun segera jatuh. Kekuatan jiwanya normal, tapi dia merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya, seolah dia akan meleleh. Dan dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan jiwa bela dirinya. Kekuatan Golden Road tidak cukup untuk membunuh seorang Kaisar Jiwa, namun kemampuan pembatasan yang mengerikan masih mampu menghentikannya. Namun kekuatan Yu Hao dan Wang Dong telah sepenuhnya dikonsumsi ketika mereka meluncurkan serangan terakhir ini. Keduanya jatuh dari langit ke arah tembok. Namun sosok merah berapi-api tiba-tiba melesat ke arah mereka dari tempat yang sangat jauh. Kecepatannya sangat cepat sehingga meninggalkan puluhan bayangan di langit. Dia menangkap keduanya sebelum Yu Hao dan Wang Dong mencapai tanah. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.